semuanya, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Perkenalkan, nama saya Nabila Erviana Putri. Saya merupakan Mbak Duta Wisata Kabupaten Rembang tahun 2019. Dan kebetulan saya juga merupakan salah satu mahasiswa di Universitas YPPI Rembang yang saat ini berada di bawah naungan Bina Group. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter yang sangat hebat di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Mau tahu seperti apa keseruannya? Stay tune! Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter hebat yang ada di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Halo dokter, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu kita lebih afdol lagi kalau kita kenalan dulu sama dokter ya. Boleh diperkenalkan dok, dan di sini sebagai apa? Baik, nama saya Dr. Corona Rintawan, spesialis emergency medicine. Di sini saya sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan juga sebagai Kepala UGD. Wah, keren sekali ya teman-teman, Dokter Corona ini. Salam kenal ya dokter. Salam kenal juga. Baik, bincang-bincang selanjutnya akan kami lanjutkan di Pusdiklat. Nah, untuk kesiapannya sendiri dari Rumah Sakit Bina Bakti Husada ini seperti apa dok? Ya, jadi tahun ini memang kita akan mulai lagi pelatihan terkait dengan kegawat dauratan, kemudian juga ada pelatihan kebencanaan, dan terakhir nanti simulasi ya di akhir tahun ini. Jadi itu juga terkait dengan pelatihan itu ya, kebetulan kita juga punya ya Pusdiklat yang sudah terakreditasi A oleh Kementerian Kesehatan gitu, dan yang pertama ya di Rembang gitu. Ini kebetulan juga ini sih ada pelatihan, nanti kita bisa lihat ke atas gitu ya. Kebetulan ini ada pelatihan yang kita selenggarakan. Oke, langsung aja kita ke sana ya dokter ya. Yuk. Ini satu pelatihan yang kita lakukan, dan kita punya manekin yang cukup canggih. Terus ini kelompok memang dibagi 6 orang, tidak ada instruktur, ada instrukturnya, ada konstrukturnya, terus mereka melakukan pelatihan di sini. Oke, berarti saat ini kita sedang berada di Pusdiklatnya yang ada di Rumah Sakit Bina Bakti Husada ini ya dok. Boleh diceritakan dong di sini ada apa aja? Ya, jadi ini Pusat Pendidikan Pelatihan Rumah Sakit Bina Bakti Husada ini memang kita inisiasi ya sekitar 2 tahun lalu. Dan alhamdulillah setelah proses gitu ya, akreditasi oleh Kementerian Kesehatan, kita mendapat A ya, artinya itu nilai yang tertinggi ya. Dan memang saat ini di Rembang hanya ada di sini hanya gitu, ada satu. Ya, satu. Kemudian yang mendapat A pun di Jawa Tengah juga hanya beberapa, kurang dari 10 ya. Pujian akreditasi ini sudah patut kita syukuri, dan sesuai dengan syarat akreditasi memang kita ada apa ya, persyaratan fasilitas ya, termasuk SDM, kemudian kompetensi juga. Jadi kita punya ada instruktur ada sekitar 10 gitu ya. Kemudian ada untuk yang Master of Trainingnya kita juga punya 6 gitu ya. Termasuk juga fasilitas antara lain misalnya aula, kemudian ruang kelas gitu ya, ruang istirahat instruktur, kantor ya kita saat ini ya yang kita. Jadi memang kalau di standar akreditasi Kementerian Kesehatan itu dalam mendirikan Pusdiklat itu memang dia ada beberapa syarat yang cukup banyak, dan sekali lagi ya memang alhamdulillah kita bisa memenuhi semua itu sehingga mendapatkan akreditasi ya, lulus gitu. Dan sekarang memang semua kegiatan hanya boleh dilakukan oleh Pusdiklat yang terakreditasi, khususnya untuk pendidikan pelatihan yang terkait dengan kesehatan. Gitu. Tadi saya sempat melihat beberapa kelas itu terisi ya dok ya? Ya, hari ini kebetulan sedang ada pelatihan. Sedang ada pelatihan hari ini kebetulan. Jadi kita bisa tadi lihat ya beberapa kelas ya, satu kelas yang memang ada pelatihannya di situ. Itu diikuti dari beberapa pesertanya dari mana aja? Pesertanya ya itu internal, eksternal. Jadi kebetulan memang kita fokuskan ke teman-teman yang karyawan rumah sakit yang mau mau habis ya istilahnya SIP-nya ya, sehingga mereka harus memperpanjang SIP gitu, dan untuk itu membutuhkan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga ada dari eksternal ya gitu, beberapa puskesmas gitu, rumah sakit sekitar juga ya alhamdulillah mereka juga ikut pelatihan yang kita adakan. Penting sekali untuk selalu update ilmu ya dokter ya. Betul. Kalau itu untuk yang onsite ya, tapi kalau untuk yang kegiatan online kita basisnya nasional sih. Jadi kita sudah puluhan kali kita mengadakan kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan online berbasis nasional gitu. Pesertanya 1000 juga pernah kita isinya online ya.
Berarti bukan hanya offline tapi juga menyediakan online, kelas ya. secara online. Ya. Kami memang termasuk fasilitas IT ya. Kami juga didukung oleh teman-teman IT di sini sehingga kita bisa menyelenggarakan pelatihan yang online. Yes, jangkauannya lebih luas ya. Jangkauannya lebih luas gitu. Keren sekali. Tadi sudah sempat disinggung oleh dokter nih ya terkait dengan penghargaan yang dokter peroleh ini. Mungkin bisa memotivasi teman-teman di luar sana, teman-teman dokter juga, dan mungkin teman-teman yang melihat video ini nantinya dokter boleh disampaikan. Ya, jadi ya sekali lagi alhamdulillah saya mendapat penghargaan medis teladan. Sebetulnya itu juga saya nggak mengira juga bakal dapat. Tapi memang konteksnya sebagai dokter ya, dalam ini profesi saya, atau mungkin juga kemarin yang dapatkan juga tidak hanya dokter ya, tapi juga perawat, bidan. Intinya sebenarnya apapun yang kita lakukan memang harus didasari dengan keikhlasan gitu ya, dan juga kompetensi serta mungkin visi ya. Jadi jangan hanya menjadi tenaga kesehatan, tenaga medis yang ya mengerjakan itu aja, tapi juga bisa berpikir program-program yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu aja sih. Kalau untuk dapat penghargaan atau tidaknya ya nanti kita belum tahu juga ya. Tapi intinya dalam bekerja itu harus didasari dengan keikhlasan, kemudian kompetensi, dan juga itu tadi visi ya, mengembangkan semua hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, harus tulus, ikhlas, tetap belajar, pokoknya yang mengembangkan visi ya dokter ya. Keren sekali motivasi dari dokter Corona ini. Ternyata di Rumah Sakit Bina Bakti Husada ini memiliki pusdiklat yang sudah terakreditasi A oleh Kementerian Kesehatan dengan fasilitas yang memadai dan juga para instruktur yang kompeten. Itu tadi bincang-bincang saya dengan dokter Corona. Terima kasih dan sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.